Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengelola Batin dan Perasaan. Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 bahwa ada saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebenarnya yang dimaksud adalah ada saat di mana manusia bisa bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan itulah sejatinya kehidupan yang indah, karena di sana orang bisa menghayati kehadiran Allah setiap saat. Jadi yang dimaksud bukan soal liturgi, tata cara ibadah, ritual atau seremonial dalam beragama atau beribadah. Kita jangan sampai salah mengerti. Saudara, coba perhatikan bagaimana orang Yahudi sembahyang. Bisa kan sampai beberapa kali dalam sehari. Itu pun kiblatnya ke Yerusalem. Begitulah memang seremonial agama Yahudi dan agama Samawi lainnya. Tetapi bagi umat perjanjian baru tidaklah demikian. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu berarti tidak harus sekian kali dalam sehari, tetapi kita harus terus-menerus ada dalam persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari. Tiada henti, berkesinambungan dan kontinu. Untuk itulah orang percaya harus bisa menghayati kehadiran Tuhan. Persembahan bagi Tuhan atau ibadah kita itu bukan hanya sekedar nyanyian yang diiringi musik, bukan juga dengan tata cara ibadah atau seremonial, tetapi dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Artinya, apa yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan, dan lakukan selalu sesuai kehendak Allah. Maka firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 2, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sedangkan dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, pikirkan apa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Selain itu, kita juga harus berperasaan seperti Kristus. Itu artinya kemelesetan atau ketidaktepatan atau dosa diukur bukan saja dari perbuatan yang tampak, tetapi juga dari sesuatu yang ada di dalam pikiran batin. Maka, kalau orang benar-benar mau mengikut Yesus, tidak bisa tidak, ia harus teliti memeriksa hati dan batinnya. Maka, kita mestinya selalu memeriksa diri dan berdoa, selidiki aku Tuhan, periksa diriku Tuhan. Itu pun belumlah cukup. Kita juga harus aktif dan teliti memeriksa pikiran dan perasaan kita. Karena saudara ingat, ukurannya adalah perasaan batin. Bukan soal bicara kotor, tapi berpikir kotor sudah dosa. Bukan hanya membunuh orang, membenci juga sudah salah. Bukan hanya melakukan hubungan seks di luar nikah, melihat lawan jenis dan mengingininya itu sudah berzina.
Tidak boleh ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Sekecil, sehalus apapun dosa tidak boleh ada. Jadi kita harus benar di hadapan Allah. Batin kita, sikap hati kita harus benar. Kuncinya di batin, saudara. Kalau kita sudah bisa mengatur batin, pikiran kita pun akan bisa kita atur. Dan akhirnya kita bisa mengendalikan lidah atau perkataan. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah noto ati, menata hati. Itulah yang dimaksud mengatur batin. Maka orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya, berarti dia pasti tidak bisa mengatur batinnya. Jangan percaya orang berkata, mulutku memang jahat, tetapi hatiku tidak. Karena kalau mulutnya tidak baik, hatinya pasti juga jahat. Semua itu bersumber dari hati. Surat Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, siapa yang bisa mengendalikan lidah, maka dia sempurna. Peran lidah itu besar sekali, saudara. Namun, lidah akan bisa dikendalikan kalau pikiran dan perasaan dikendalikan. Seseorang yang suka bicara dan tidak bisa mengendalikan mulutnya, sejatinya itu gejala bahwa batiniahnya sebenarnya rusak. Kalau batinnya rusak, kelakuannya pasti rusak, saudara. Maka ciri dari orang Kristen yang bertumbuh dalam kedewasaan, perkataannya pasti baik dan tidak menjadi duri tajam yang melukai orang. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah mau jadi orang Kristen yang benar? Mau kan? Ya harus bisa jaga mulut, karena itulah ibadah kita. Ibadah kita bukan ketika di gereja. Percumalah bisa menyanyi di gereja atau aktif di pelayanan, tetapi hidupnya tidak memberkati orang. Ingat saudara, ibadah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya memang kita bukan orang sempurna. Karakter dasar kita itu jelek. Tetapi Tuhan baik. Dia proses kita melalui tahun-tahun yang panjang. Sampai akhirnya kita bisa bertekad, berkomitmen untuk hidup suci. Bukan berarti kita mau sombong ya saudara kalau berkomitmen untuk hidup suci. Jadi biarkan kalau kita dianggap sombong. Kita pun sebenarnya takut juga kalau berbuat salah. Tetapi memang tidak ada pilihan. Jadi kita harus nekat. Kita harus berprinsip kita hanya punya satu pilihan, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kita paksa diri kita untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Kuncinya apa saudara? Supaya bisa hidup suci, yaitu mengendalikan mulut. Dan itu akan berhasil kalau kita bisa mengelola batin dan perasaan kita, yang mana akhirnya membuahkan perilaku. Perilaku kita pun akan baik. Sedangkan dampaknya nafsu-nafsu rendah dalam daging kita akan gugur atau luruh. Luar biasa bukan? Amin. Tuhan Yesus memberkati.